Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dari Allah sehingga di malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir kembali merajut silaturahmi. Mudah-mudahan ibadah kita yang sedikit ini menjadi satu kebahagiaan nantinya untuk kita baik hidup di dunia sampai akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amalkan, mudah-mudahan semuanya tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umat, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Di malam hari ini ulun ingin sedikit membagikan membagikan sedikit ilmu tentang hari Asyura yang insya Allah kita bertepatan di hari Minggu ini. Nah, jadi kalau Rabu depan kita jelaskan ke sampah. Nah, jadi malam ini kita jelaskan. Nah, jadi insya Allah hari Asyura itu bertepatan pada hari Minggu depan atau hari Ahad. Apa itu hari Asyura? Hari Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Bulan pertama di dalam Hijriah itu adalah bulan Muharram. Nah, tanggal 10-nya itu disebut dengan Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Ada apa di tanggal 10 Muharram? Apakah ada keistimewaan tertentu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, Inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israel sawma yawmin fis sanah wa huwa yawmu Asyura wa huwa al-yawmul 'ashir minal Muharram. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan terhadap Bani Israel itu puasa 1 hari dalam 1 tahun. Apa 1 hari tersebut? Wa huwa yaumu Asyura, yaitu pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum bihi. Lalu perintahnya kepada kita, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasumuhu, maka puasa ikam hari itu. Kita ini disunahkan oleh Nabi untuk berpuasa pada hari Asyura. Jadi nanti malam Minggu ataupun malam Ahad ke sahur, jangan ke sahur ini oleng. Jangan ke sahur. Oleng kerja bakti. Iya. Pas kerja bakti dulu. Pas kerja bakti ya. Pending dulu Pak RT. Ini bagi yang hendak mengerjakan lah, cuman lamun kawa kerjakan. Kenapa eman sayang? Nah, kenapa? Karena tidak setiap bulan kita mendapati hari Asyura. Jadi ujar Nabi, pasumuhu, maka kalian ujar Nabi hendaknya berpuasa di hari Asyura tanggal 10 itu. Wa wasi'u ala iyalikum bihi, dan kalian hendaklah royal kepada keluarga kamu pada hari itu. Jadi janji istri hari itu tuh. Tadi kita bisa masukkan ger. Cocok. Kemudian jalan-jalan. Tumben abah aja kayak ini. Iya. Iya, ada jajan ke anak-anak, itu 50.000 seorang, misalkan lah ya. Seekor 50.000, seekor 50.000, seekor 50.000.
kalau ada rezeki. Amun kada ada jangan dipaksakan. Sampai berhutang kepada RT misalnya jangan. Tang ke para Amun ada aja maksudnya. Tanpa rambat ya. Nah, endang arakan. Fa innahu man wasa'a fi ala yali wa ahli min malihi yawma Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa hari itu, kemudian kita royal kepada keluarga kita? Karena sesungguhnya orang yang royal pada hari itu terhadap keluarganya, bahkan kerabatnya, dia berikan dari hartanya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan dalam 1 tahun penuh itu rezekinya. Kada berurusan insyaallah. Ada aja jalan mana, jalan kanan, jalan kiri, halal barokah insyaallah. Apalagi lancar barokah berdahulu ya kada. Kalau kita belang kita PRT. Betul-betul ada dari tamunya. Sudah di-endorse. Oke. Ada maksudnya lah begayanya. Tapi pun jelek dah bawa Nah, jadi ya bahwa kita kita royalkan di hari itu pada hari Asyura itu terhadap keluarga kita. Namun kadang awal misalnya kita berpuasa tadi itu barang yang kita royalkan tadi barang. Namun kadang awal ada debisi duit puasa barang. Kayak apa niatnya Ustaz? Nah, ingat dulu. Niatnya nawaitu sauma Asyura. Namun kada bisa aku berniat puasa Asyura pada hari ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hari Minggu. Jelas ya? Fasumuhu bainahul yawmal ladzi taballahu fihi ala adam fasfasofiyan. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa pada hari itu? Karena ketahui pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kita tahu ceritanya, beliau melakukan satu kekhilapan, memakan buah khuldi yang ada di dalam surga, lalu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berada di Mekah Mukarramah, di Jabal di Jabal Rahmah. Ketika itu ketemu dengan siapa? Siti Hawa. Kemudian mereka bermunajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Artinya kita ini banyak dosa nih. Ada kan yang bersih di sini? Gak ada. Kopi yang putih banyak dosanya, apalagi kopi hiram. Adalah bukan bingung. Kita singgung berapa? Besok ganti pink aja. Besok pakai jamon Pak lambat. Ya Allah. Nah, lalu kita ganti dengan puasa. Barangkali puasa tadi itu juga menebus dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, beliau bertobat, diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Panjang kan ini terus. Ada apa lah? Enggak apa-apa. Ada apa lah? Ada dingin mungkin di dapur. Dia Belum ada. Sakit juga. Adalah ada begaya Biasanya soto bang. Rawon. Terus dulu lah, banyak begaya gitu ya. Warafa fihi Idris makanan aliyah, dan pada tanggal 10 Muharram itu Allah angkat Nabi Idris alaihissalam ke langit. Jadi di antara nabi yang tidak mati sampai sekarang di samping Nabi Isa itu adalah Nabi Idris.
Kemudian wa akhraja Nuhan minas safinah, dan Allah selamatkan bahteranya Nabi Nuh alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Kalau kisah Nabi Nuh, nah, diterjang banjir ya kan? Nah, bahteranya itu. Kemudian wa najja Ibrahim minan nar, dan tanggal 10 itu Allah selamatkan dari api Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud, kemudian dihukum dilemparkan ke kubaran api. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam kedinginan menggigil, bukannya terbakar. Itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Dia mengurang ini kepada tanggal itu ada hului Nabi Ibrahim. Tahan cucuk, tahan timpas, tahan gantal, ya ada bang. Puasa ada tahan. Lawan ada tahan di mama ini, iya kan? Iya lah bang. Nah, ya buat juga. Tahan busuk. Ujar itu diam di rumah. Iya. Maaf para bapak. Begaya. Semua takut sama bini. Pokoknya nggak ada bini minta. Pinjam sama mak. Kita lanjut. Wa anzalallahu fi Taurat ala Musa, dan di tanggal 10 itu Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijni, dan Allah keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara ketika Nabi Yusuf difitnah oleh Siti Zulaikha ingin memperkosanya, lalu ditaruhlah Nabi Yusuf di dalam penjara. Ketika dikeluarkan itu tanggal 10 Muharram. Waradda fihi ala Yaqub basalahu, dan tanggal 10 Muharram juga Nabi Yaqub dikembalikan penglihatan beliau. Kenapa? Karena penglihatan beliau tadi ini hilang. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena duka citanya beliau kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Saking cintanya dengan Nabi Yusuf, akhirnya kehilangan Nabi Yusuf lalu buta mata sini. Nah, ketika dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bajunya Nabi Yusuf dikirimkan beliau kepada Nabi Yakub, lalu Nabi Yakub mengusapkan baju daripada Nabi Yusuf ke pandangannya, ke matanya, lalu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi kasyfad durra an Ayyub, dan pada tanggal 10 Muharram juga Allah angkat musibah daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, jadi kita menghormati hari Asyura itu, mudah-mudahan kita pun dihilangkan bala daripada kita, musibah dari kita, maka kita di hari itu disunahkan untuk berpuasa. Wa bihi akhraja Yunus bin batnil hut, dan pada tanggal 10 juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hiu. Paus. Wa fihi balaqal bahra li Bani Israil, dan pada tanggal 10 itu juga Allah jadikan daratan, lautan tadi itu Allah jadikan daratan untuk siapa? Untuk Bani Israil. Wa fihi ghafara li Daud dzambahu, dan pada tanggal 10 itu juga Allah ampuni dosanya Nabi Daud alaihissalam. Wa fihi a'tallahul mulka li Sulaiman, dan pada tanggal 10 itu juga Allah berikan kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya tadi bila hendak berajati kayak Nabi Sulaiman, puasa hari itu, lawan bersedekah banyak-banyak. Jangan lupa kalau tetangga yang bersedekah. Jangan sok tangkar, rawon, indong, Wa bi hadha yawma ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan pada tanggal 10 Muharram itu juga Allah ampuni terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa beliau yang akan datang. Makanya Nabi itu disebut maksum.
Artinya tidak ada dosa sama sekali. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Artinya Nabi Muhammad SAW itu dapat sesuatu yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada tanggal 10 Muharram. Wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fihi ad-dunya, dan pada tanggal 10 Muharram itu Allah ciptakan dunia kita. Mana yang tahu ya kita? Pada tanggal 10 Muharram Allah ciptakan dunia ini. Wa awwalu yaumin nazala fihi al-matar minas samai yaum Asyura, dan pertama kali hari yang dituruni oleh hujan dari langit itu pada hari Asyura. Tetes baju dari langit itu awal pertama kali pada tanggal 10. Wa awal rahmatin nazalat ila ardi yaum Asyura, dan awal rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah pada hari Asyura. Faman shoma yaum Asyura nih, simak, pakaan nama shoma dahra kullah wa huwa yaumul wa huwa shaumul anbiya. Nah, dan siapa orang yang berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 tuh, puasanya dari pagi sampai sore, ada makan, ada minum, menjaga anggota badannya dari maksiat. Pakaan nama shomat dahrakullahu, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Siapa yang buat puasa 1 tahun? Bah, biar PRT juga ya kan. Menang puasa Ramadan 30 hari itu dia pembina selesainya aja. Pindah selawas sudah ya kan. Selawas sudah nih 30 hari bila sampainya nang sebulan itu jadi nih. Banyak pacah aja perambat nah, kebuka sini. Banyak pacahnya melambat lah. Nah, ini kesempatan kita menapali itu barang kita gawi. Ujar apa namanya Jersidin tadi. Paman soma, maka barang siapa berpuasa yaumul Asyura pada hari Asyura, Bakaan nama shomat dahrakullahu, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Wa wasumul anbiya. Kenapa? Karena hari Asyura itu adalah puasanya para nabi. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadah, maka nama abadallahu ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i. Dan barang siapa menghidupkan malam Asyura itu dengan beribadah. Ya, malam Minggu itu dari maghrib kita nih sholat berjamaah. Habis itu habis berjamaah tadi misalnya sholat hajat, umpamanya sholat taubat, lalu baca yasin, kemudian minta lawan Allah Ta'ala, lalu pakaan nama abadallah Ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah sama dengan ibadahnya penduduk langit 7 lapis. Ada setumat gitu, penduduk langit itu itu lebih banyak daripada manusia. Tingkat 1, 2, 3 sampai 7 lapis langit. Wajiblah kita percaya, kenapa? Karena yang tercantum dalam Al-Qur'an. Wah, itu dongengnya jajan. Hati-hati murtad lihat. Keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena tercantum dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang wajib kita imani. Bahwa Quran bahwa langit itu 7 lapis, dan di dalam lapisan-lapisan langit tadi itu ada malaikat-malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat. Iyan setumat beribadah dari maghrib itu sampai isya, turun gelanggal turun ke masjid misalnya. Bisa nih dirangkaikan ibadah pulang malam Asyura itu. Maghrib berjamaah, kemudian salat hajat berjamaah, baca yasin sama-sama, kemudian membaca doa taubat atau zikir taubat. Nah, maka kita sebentar itu kada sampai sejam kalau. Maka kita sama seperti ibadahnya orang-orang yang ada di penduduk lapis langit yang 7 lapis langit. Ada umatnya kita. Kan hebatnya umatnya Nabi Muhammad nih. Bahkan bisa mengalahkan daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Wa man shalla fi arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah wa qul huwallahu ahad 51 maratan ghafarallahu dzunuba 50 aman. Barang siapa salat di malam yang kita gawe tadi itu nah. Barang siapa salat 4 rakaat lalu dia membaca pada tiap-tiap rakaat itu alhamdulillah lawan qul huwallah. Alhamdulillah qul huwallah, alhamdulillah qul huwallah, alhamdulillah qul huwallah, alhamdulillah qul huwallah. Ahadud wa khamsina marratan sebanyak 51 kali. Belum gerak Allah ini harus sekalawasannya barang aja. Alhamdulillah qul huwallah, alhamdulillah qul huwallah sekali kita apa juga. Ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman. Maka Allah akan mengampuni dosanya 50 tahun. Yuk. RT kan umur berapa? 54. Nah, kira-kira bagaimana dosa kira-kira? Sudah seumuran sudah ya Allah kayak apa kita. Artinya kita akuilah diri kita ini banyak dosa. Maka kesempatan kita menembusnya itu nah. Dengan kita melakukan sholat 4 rakaat tadi itu sunnah. Fatihah, qul huwallah, Fatihah, qul huwallah, Fatihah, qul huwallah 4 rakaat dengan 1 kali salam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 50 tahun. Dan kita pun tidak bisa memastikan bahwa umur kita ini 50. Ada kan kawan Mas dengan? Dia masalah. Kada biar Bang. Kalau Mas dia akan sampai 50. Kada yakin jangankan biar ulun jaga. Cuman ulun kena Bang dulu. Karena ulun mengurus makam. Bila ulun meninggal betul ngalih kita lagi ya kada. Jadi kita mengurusnya kudu dia ya kan. Aduh ya Allah. Memang kada mau kalahnya bila ustaz mau kalah. Kita lanjut sedikit lagi. Wa man saqa fi yaumi Asyura syarbatan ma'in saqahu Allah yaumal 'arsyil akbar ka'san la yadma'u ba'da abada fakana ma lam ya'sillah tarbata ain. Barang siapa pada hari Asyura itu memberi orang lain 1 teguk air. Misalnya hari Ahad atau hari Minggu itu ada orang puasa yang dari nah aku bas menyumbang ke sedekah mak puasa betul. Apalagi lawan nasi padangnya misalnya. Oke lagi ya kan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meminumi dia nang menyumbang tadi nang bersedekah tadi itu nang memberi orang banyu tadi itu nah. Allah akan memberikan minum kepadanya pada hari yang mana ketika itu haus luar biasa. Kapan? Padang mahsyar. Jangan kita anggap padang mahsyar itu kayak di hotel. Nah, matahari sejengkal di atas kepala panas luar biasa. Tadi panas loh. Oh kan tidak apa-apanya nih itu. Nah, panas. Lalu kita dapat air seteguk dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya? Masya Allah. Berkat pian pada hari Muharram semalam biasa memberi orang minum lawan nasi padang. Nah, itu maksud Allah tuh. Ke masjid-masjid Nabian dari Aqua, Perambar, nasi padang kan 20 bungkus kenapa enggak juga? Beri minum operator. Tapi masalahnya, masalah Belum suruh puasa. oh iya. Taruh sedikit lagi. Wa man tasaddaqa fihi bi sadaqatin bakaana lam yarudda sa'ilan qat. Dan barang siapa di hari itu bersedekah dengan satu sedekah kadu sebanyak ya 10.000, 20.000 ke masjid masuk wakaf. Kemudian orang minta-minta kah atau kayak apakah bersedekah kita niatnya, maka seakan-akan dia tidak pernah menolak seorang pun yang meminta-minta. Artinya ganal benar bahalanya. Wa man iktasala wa tatahhara yaum Asyura lam yamrad bi sanatihi illa maradul maut. Dan barang siapa pada hari Asyura itu pagi dia mandi. Hari tanggal 10 itu mandinya pagi. Hendak sembahyang subuh itu nah, atau setelah sembahyang subuh mandi niatnya memuliakan hari Asyura.
Kemudian dia bersuci-suci, berharum-harum pada hari Asyura, maka dia tidak akan terkena penyakit setahunan penuh kecuali penyakit kematian. Mau mati itu kan aku di tolak-tolak, iya kan ya? Biar pangkat 5 di sini. Ada apa? Apalagi kita ada pangkat nanti gitu. Kalau enggak teh. Biar kopi yang penting. Apalagi konten. Aku punya putihnya kalau menolak, apalagi mau biahi. Kancam Israel. Anak awak kalau betul, ada kamu menang biar kalau pemburuan dikit kamu menang ya. Yang punya makam malam kan. Bagian angkat bendera putihnya nak menyerah ya. Kalau kau putih kan terang kelihatan. Iya. Iya. Nyabutnya. Tapi ujian malaikat atau biar dia ulang baju drama putih itu soalnya sendiri pengurus aja. Taruh sedikit lagi. Waman masahafi ala rasil yatim wa asana ilahi fakana ma asana ila aitam waladi adam kullihim. Nah, barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari itu, kumpulkan di RT ini anak yatim. Cuman jangan tuh habangkan kepada yatim lo, yatim juga RT. Karena yatim itu orang yang ditinggalkan ayahnya meninggal dan dia belum balik umur 6 tahun 7 tahun. Cuman kumpulkan itu berarti orang kakak kerja kumpulkan. Nah lalu pian santuni nah jamlah bawakan amang dari 20.000. Amang izin banyaku kepala ikan. Gih mang jalan aku. Jangan buta kepala orangnya. Jangan normal aja ya. Nah, maka seakan-akan dia telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim daripada manusia aja. Dan di dalam hadis yang lain juga, maka dia akan melipatkan pahalanya sebanyak sapuan ataupun rambut yang dia sapu daripada kepala anak yatim. Dan digugurkan dosa-dosanya sebanyak rambut yang ia pegang daripada kepala anak ya. Cuma jangan mengutak kepalanya aja, beri duitnya. Sini anak kepala ikan dia aja. Jangan. Apalagi PRW ya kan ya. Nah, paling ada 5.000, 10.000. Senangnya. Cuman jangan ada maksud lain lawan anak yatim. Munting mamanya sekarang. Kan desa nih. Aduh. Boleh pahala Ustaz. Mancing. Sayangi anaknya dan Bola kiri. Ya Allah. Pak RT. Haruslah bisa lagi lah, bisa sedikit lagi lah. Pak Iwan betapa. Wa huwa al-yawmul ladzi khalaqallahu fil 'aras wal lawha wal qalam. Dan pada hari itu, hari tanggal 10 itu Allah ciptakan aras wal lawh wal qalam. Allah ciptakan. Wa huwa al-yawmul ladzi khalaqallahu fihi Jibril wa rafa'a fihi Isa. Dan pada hari tanggal 10 itu Allah ciptakan malaikat Jibril pada hari itu. Dan Allah angkat Nabi Isa. Wa huwa al-yawmul ladzi taqumu fihi as-sa'ah. Dan pada hari tanggal 10 Muharram itu akan terjadi kiamat. Nah, peranai. Nah, kiamat nah peranai. Minggu besok guru aja. Maksud dulu siap-siap kalau hari itu dan kiamat ya kan ya. Artinya amal kita ini dibaiki, sholat kita ini tadi ini dikerjakan, kemudian dosa-dosa kita tadi bertaubat. Salah satu caranya tadi dengan berpuasa pada hari Asyura. Pas kita berpuasa, pas kiamat hari misalnya, alhamdulillah, iya kan ya? Itu hari lagi guru. Lagi, amun kada kau puasa banyak juga sedekah. Kalau anak yatim tadi,
Bagi bener anak yatim. Yang mamanya cantik lah. Nah, iya kedua nih ulun mengihakan itu. Bahaya ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita berantakan. Namun pada intinya, ayo amaliah-amaliah ini, ayo sedikit barang satu atau dua puting barang kita kerjakan. Misalnya puasa Asyura, ayo. Kenapa? Karena puasa Asyura ini kada setiap bulan, bahkan setiap tahun. Setiap tahun sekali baru terdapat hari Asyura. Sayangnya kalau ditinggalkan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satunya tadi adalah mengumpulkan anak yatim, kemudian bari santunan, kemudian kian japai usap kepalanya ataupun rambutnya. Cuman anak yatim jadilah ya kan. Anak yatim tadi orang yang ditinggal mati ayahnya dan belum balik. Sesengok sudah. Bukan dah yatim, sesengoknya buban pulang. Waduh, lain kisah. Ini. Filipin masih halus. Ada berambut kali. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berberkah beratan untuk kita. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit dimudahkan dilancarkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan tambahkan rezekinya halal, yang barokah, yang wasi'ah, yang dapat menenteramkan kehidupan rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa pada kerabat, jiran, tetangga, kepada suami, kepada istri. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyatun shalihah bi sadril Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tuthbita ala qira'atina hadhihi wa ghayriha wa min manzil wa ajrin 'azima wa taqabbalaha min fadlika wa ihsanika qabulan hasanan yaminan jalila. Nas'aluka Allahumma taj'alna min hadiyatan tawsilan li hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa nabiyil mursalin sallallahu alaihi wa ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wal quraba wa tabi'in wa tabi'in بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح بعد الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح جهال بن سماني وأموات بن جمل وعين هداية وسلامة بن إمام ومحمد عبد الغفور بن جهال وباء سوري Ibu Suri binti Saimah binti Siyamah wa Bapak Wiryo bin Siyamah wa Bapak Prapti wa Ibu Siyamah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufran min hufarin niran. Allahumma in kanu muhsinina fazid bi ihsanihim wa in kanu musii'ina faghfir lahum wa tajawaz an sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketinggalan satu, kan di hari Asyura itu biasanya ada orang mengolah bubur. Itu di mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika selamatnya bahteranya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bertasyakur atau bikin selamatannya gitu. Lalu dikumpulkanlah biji-bijian, kemudian dimasaklah bubur ketika itu, dan itu terjadi pada tanggal 10
Muharram atau pada hari Asyura. Nah, lalu tradisi kita ini ikut juga meramaikan dengan bubur Asyura. Nah, cuman jangan juga mengolah bubur Asyura pada sin puasaan misalnya juga. Puasa dahulu lalu mengolah bubur Asyura. Oke? Nah, jadi itu dari apa namanya? Kisah asal-muasalnya daripada bubur Asyura. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kullu yawmin huwa bi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min binnati syaitan. Ya qadim al-lisan kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah tindakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'a karami. Taqabbal Allah